أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebahagiaan orang-orang beriman itu adalah ketika dia mampu menjadikan seluruh waktu yang dia miliki sebagai cara dirinya melakukan kebaikan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang berkah ini, mungkin kita masih dihadapkan pada suasana COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini. Seraya kita tidak memutuskan ikhtiar, karena salah satu ikhtiarnya orang-orang beriman di tengah-tengah musibah yang dia sedang hadapi adalah tidak putus doanya kepada Allah. Doa tentang kebaikan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk seluruh masyarakat yang ada di negerinya. Ini pula lah yang menjadi harapan kita bersama. Di tengah bulan Ramadan ini, kiranya doa kita kepada Allah diberikan Allah keampunan atas semua dosa-dosa kita. Itu pula menjadi sebab Allah memberikan kemudahan dalam setiap hidup kita. Semua bencana, cobaan dan bala diangkat Allah dari negeri kita tercinta ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling membuat manusia itu merasa bahagia adalah ketika dia menerima pujian. Pujian itu membuat orang-orang yang baik menjadi merasa sempurna kebaikannya. Tapi sering pula pujian itu membuat orang-orang yang melaksanakan pekerjaan baik menjadi lupa meluruskan niat dan tujuannya. Maka oleh karenanya, pujian itu sering berdiri tegak di tengah kebaikan dan di sampingnya ada pula keburukan dan jurang kejahatan. Kenapa saya bilang kejahatan? Karena orang-orang yang lupa meluruskan niat dalam setiap kebaikan, apalagi diiringi dengan rasa bangga, na'udzubillah menjadi sombong karena pujian, inilah yang membuat semua kebaikan itu menjadi hilang nilainya. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 misalnya Allah menyebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, kalau engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan dihadapkan kepada dirimu sendiri. Dan kalau kau berbuat jahat, maka kejahatan itu pun akan datang kepada dirimu sendiri. Ayat ini sebenarnya secara generik ingin mengajarkan kepada kita bahwa mampu secara tuntas meluruskan semua niat dalam kebaikan sehingga pujian yang datang tidak dianggap sebagai hadiah utama dalam setiap kebaikan. Pujian itu hanya sebagai souvenir, hadiah yang diiringi dengan kebaikan yang kita lakukan. Maka sebaik-baik orang yang mendapatkan pujian adalah ketika dia mampu menjadikan pujian itu sebagai evaluasi. Pertanyaannya adalah, mampukah saya istiqomah dalam kebaikan kalau orang sudah memuji kebaikan saya itu? Atau jangan-jangan, na'uzubillahnya, semua kebaikan yang kita lakukan, satu-satunya orientasinya hanyalah berharap pada pujian. Di dalam fikih misalnya, pernah ditegaskan, tidak sah sholat seseorang kalau niat sholatnya karena ingin dipuji atau mendapat pengakuan dari calon mertuanya. Ini membuktikan bahwa di dalam Islam serius meluruskan niat, sehingga niat yang lurus itu menjadi jalan manusia memperbaiki tujuan daripada kebaikannya, yaitu mengharap ridha Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, tempat yang paling tinggi yang diharapkan manusia dan dituju manusia itu adalah menerima keridhaan Allah. Allah ridho kita sebagai hambanya, kita pula ridho menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Zalika liman khasyiya rabbah, itulah ciri-ciri manusia yang takut kepada Allah. Takut itu maknanya bukan menakutkan.
takut dalam makna adalah mampu menghadapkan semua kebaikan-kebaikan kita limardotillah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya kalaupun manusia memuji, kita bertanya kepada diri kita, ya Allah, pujian ini apakah rezeki atau pujian ini adalah ujian? Kalau pujian itu adalah rezeki, maka berikan saya keistiqomahan dalam kebaikan ketika manusia memuji. Maka hadiah yang Allah beri kepada orang yang dipuji adalah tawadu. Tawaduknya seseorang berbuat baik ketika dia puji adalah tidak pernah dia merasa puas hati melakukan kebaikan, karena dia menganggap kebaikan hari ini berhenti hari ini. Dia menganggap kekosongan kebaikan-kebaikan berikutnya menjadi motivasi untuk terus melakukan kebaikan. Inilah esensi Ramadan sebenarnya. Esensi Ramadan kepada diri kita adalah membentuk karakter rendah hati, sehingga pujian yang dihadapkan kepada diri kita tidak mengurangi ritme kebaikan, tidak mengurangi nilai kebaikan, termasuk tujuan dari kebaikan itu sendiri. Sehingga akhirnya semua orang akan terus berkompetisi melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan itu tidak pernah ada luput sedikit pun nilainya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi Covid ini, di Ramadan kali ini, maka perlu kita mempertegas keberadaan diri kita. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling memfitnah, apalagi semua kita sedang berikhtiar keluar dari permasalahan negeri dan dunia ini. Oleh karenanya, ini tempat jalan di mana orang yang mampu menghadapkan kebaikannya sebagai jalan menunjukkan dan menyemangati kebaikan kepada orang lain. Kalau tidak memuji, tidak juga memfitnah, maka dua-dua kategori yang kita sebutkan tadi itu menjadi jalan kita memperbaiki diri. Kalau belum mampu memuji, jangan memfitnah. Kalau tidak mampu melakukan kebaikan, maka pujilah kebaikan orang lain, sehingga itu menjadi jalan kita memotivasi diri kita untuk melakukan kebaikan kepada diri kita. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah yang kita harapkan dari hidup ini? Kalau seandainya kita hanya menumpuk pujian dari semua kebaikan yang kita lakukan, tanpa berharap sebenarnya ada ridho Allah di dalamnya, maka khawatirnya kita menyangka kebaikan sudah banyak dikerjakan, tapi begitu sampai di yaumil hisab, kita merasa terjadi kekosongan nilai kebaikan. Kenapa? Oh, ternyata waktu dulu saya hidup di dunia, semua kebaikan yang saya lakukan sangat prestisius saja, ingin mendapatkan pujian orang saja, karena hidup ini sebenarnya tidak luput dari penilaian. Ini kalau kita pertegas dalam nilai kehidupan kita, maka semua orang akan merasa bahwa kehidupan dirinya itu akan diuji dengan pujian. Jadi sebenarnya sebaik-baik kita ini menempatkan pujian sebagai ujian. Kalau manusia mampu memuji kita, maka ujian yang didapatkan kepada diri kita adalah, mampukah saya mempertahankan kebaikan atas pujian itu. Yang kedua, kenapa orang memuji? Karena Allah masih menyembunyikan aib kita. Kalau seandainya Allah menunjukkan aib kita, diiringi dengan kebaikan kita, mungkin kebaikan tidak berbanding lurus dengan jumlah kejelekan dan kejahatan kita. Tapi karena Allah masih sayang kepada diri kita, maka seluruh kejelekan masih Allah sembunyikan dari diri kita. Dengan harapannya yang pertama, manusia itu mampu mengambil iktibar. Kenapa Allah masih menyembunyikan kejahatan kita? Lalu Allah menampakkan atau menunjukkan kebaikan kita di banyak orang, sehingga orang memuji kehidupan kita. Jangan-jangan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita dari waktu ke waktu. Dan kalau ini terjadi, maka prinsip hidup manusia, ya, kalau dalam Islam prinsip hidupnya adalah al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang, maka dia akan menjadikan waktu yang dimilikinya sebagai cara dirinya melindungi kehebatannya, kebaikannya. Kalau Anda berbuat jahat, kalau kita berbuat jahat, maka segeralah keluar dari kejahatan itu. Kalau kita berbuat baik, maka pastikan kebaikan itu punya nilai yang lurus ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan itu
diminati banyak orang, dicintai banyak orang, dikagumi banyak orang, lalu atas kekaguman banyak orang itu kita dapat pujian dari banyak orang, maka anggap saja pujian itu sebagai souvenir kepada kehidupan kita, dan anggap saja pujian itu sebagai ujian keistiqomahan yang Allah hadapkan kepada diri kita. Sebagai mukmin yang baik, kalau ini dikerjakan secara istiqomah, insya Allah tidak ada orang yang sombong. Kenapa orang sombong? Karena dia menyangka bahwa kebaikannya itu datang hanya dari dirinya. Padahal kalau orang berbuat baik itu potensinya ada dua. Pertama, Allah mengizinkan dia berbuat baik. Yang kedua, Allah meridhoi dirinya melakukan kebaikan. Jadi tidak semata-mata hanya karena dirinya. Kalau Allah tidak ridho kita berbuat baik, banyak orang yang berbuat baik lalu dipandang buruk bagi banyak orang. Jadi oleh karenanya inilah yang harus kita imbangi dalam hidup kita. Sehingga tidak ada manusia yang merasa sempurna atas pujian orang kepada dirinya. Kadang-kadang cara orang menghina kita adalah dengan memuji kita. Itu hati-hati. Kadang-kadang orang mendikte kebaikan kita dengan berulang-ulang memuji kita. Nauzubillahnya, kadang-kadang juga Allah menguji kita dengan pujian-pujian yang Allah beri kepada diri kita. Apa pujian yang Allah beri kepada kita? Kemudahan, kesenangan, ketenangan. Tapi ketika kita menghadapinya dengan lalai, maka jadilah istidraj. Lalu harta yang kita dapatkan, kita anggap karena kasih sayang Allah, padahal saat itu Allah sedang menguji kita dalam kebaikan. Allah memuji kita, tapi kita tidak sadar bahwa pujian itu adalah bagian dari ujian yang Allah hadapkan kepada kita. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia mati meninggalkan nama. Kalau katanya harimau mati meninggalkan belang. Kenapa manusia mati meninggalkan nama? Karena nama itu akan menjadi cara orang mengevaluasi seluruh kehidupan kita. Kita kecil bagaimana, kita dewasa bagaimana, kita tua bagaimana, maka sebaik-baik kita sebelum nama cenderung tercoreng setelah ketiadaan kita, maka sebaiknya kita melakukan kebaikan yang sempurna yang mampu kita lakukan dalam hidup kita. Dan ketika melakukan kebaikan itu sering dihadapkan pada fitnah, sabar dalam fitnah adalah sebaik-baik amal. Ketika dalam kebaikan itu mendapat pujian, maka merasa tawaduk dalam pujian pun itu adalah sebaik-baik amal bagi setiap manusia. Semua orang inilah ujiannya sampai habis masa waktunya. Dan bila masa waktu habis, selesailah pula semua kehidupan kita, tinggal menunggu nilai dan penghisapan. Dalam penghisapan bukan hanya perbuatan yang dinilai, bahkan niat pun akan dievaluasi. Bukan hanya niat yang dievaluasi, bahkan sebenarnya kesombongan yang dihadirkan atas setiap kebaikan, mungkin karena pujian-pujian, mungkin karena sanjungan-sanjungan, ini pun akan dievaluasi. Sehingga tidak ada sedikit pun yang teralpakan dalam kehidupan kita dari kehidupan mulai kecil kita, mulai lahir kita, sampai dengan akhir hayat kita. Semua orang ini akan menghadapi ujian itu. Semua orang ini, semua kita ini akan menghadapi penghisapan itu. Maka beruntunglah kita, sampai hari ini Allah masih panjangkan umur. Ya, kalau saya ditanya siapa orang kaya itu? Orang kaya itu adalah orang yang Allah masih kasih kesempatan hidup. Itulah esensi kekayaan. Karena nanti kalau orang sudah tiada dalam hidupnya, habis waktu dalam masa dunianya, semua orang tidak akan mampu mengulangi kebaikannya, memperbaiki perilakunya, habis. Makanya ada dalam satu riwayat ditegaskan, kalaulah tahu kita apa hajatnya orang-orang yang ada dalam kubur itu, semuanya sepakat mengatakan, ya Tuhan, kembalikanlah kami sejenak saja ke bumi, maka kami akan melakukan kebaikan yang sempurna. Kami akan menasihati orang yang masih hidup itu bahwa sulit hidup di alam hisab ini, di alam kubur ini, sehingga akan merasa sedihlah mereka, rugilah mereka kalau mereka tidak memperbaiki hidup mereka nanti ketika sudah tiada. Pemirsa Harmoni Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perlu dihadapkan dalam pujian ketika kita menerima pujian? Yang perlu kita hadapi adalah, yang perlu kita lakukan adalah mampu menata diri
untuk menjadikan pujian sebagai sarana meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting karena cenderung kalau orang sudah menerima pujian, hidupnya akan sangat prestisius. Prestisius itu apa? Mendapat pujian dari orang, dibanggakan orang lain sehingga lama-kelamaan lupa suasana keubudiahannya. Ubudiyah itu adalah kehambaannya. Padahal dalam Al-Quran kan Allah sudah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan mungkin ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, jadi kehambaan. Maka ini adalah potensi yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita bekerja di ruang publik misalnya, kita akan banyak mendapat pujian. Atas semua hasil kerja kita akan dipuji. Atas semua hasil usaha mungkin orang akan memuji. Atas semua keberhasilan yang kita dapatkan berulang-ulang kita juga akan dipuji oleh orang. Maka begitu kita sudah senang dan bahagia atas pujian itu, seringlah melakukan iktibar dan tafakkur. Ya Allah, pujian ini untuk apa gunanya? Kira-kira begitu. Apakah nanti begitu saya tidak lagi dihadapkan pada pujian, mungkin saya tidak lagi bekerja pada tempat yang sekarang ini, lalu orang berhenti memuji saya, apakah saya masih merasa bahagia dalam hidup ini? Perlu pertanyaan ini kita tanya-tanyakan agar, karena kesenangan itu ada masanya. Pujian orang pun akan punya masanya. Begitu masanya selesai, lalu kita berhenti pula merasa bahagia, apakah kita lalu merasa rendah diri di hadapan Allah, di hadapan manusia? Nah, ini penting kita pertanyakan sehingga kalaupun ada masanya kita tidak lagi mendapat pujian orang lain, tetaplah istiqomah dalam kebaikan. Karena dari awal kita sudah melatih diri kita, kebaikan ini bukan untuk manusia. Kebaikan ini mungkin dimanfaatkan banyak manusia, tapi tujuan akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini sudah menjadi alat ukur semua kehidupan manusia di muka bumi ini, tidak mungkin ada kesombongan, dan sombong itu pangkal dari kecurangan. Curang itu menjadi efek berdosanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan melatih diri bersabar, melatih diri lapar dan haus harus menjadi esensi bahwa di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kita ini kecuali mendapatkan ridha Allah. Dan ridha Allah itu sebenar-benar pujian. Ridha Allah itu sebaik-baik pujian. Ridha Allah itulah harapan kita tentang pujian. Maka oleh karena itu Ramadan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari cara kita meningkatkan pujian Allah kepada diri kita dan untuk diri kita. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi nilai yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh